datang lagi, Wak. Dan kali ini dia melakukan teror yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi pada suatu malam yang kayak biasalah, Asep tidur di ruang tamu dengan ditemani oleh bapak-bapak yang menginap. Sedangkan Marni tidur di kamar pertama dan ketiga anak yang lain yang cewek-ceweknya ini, Wak, tidurlah di kamar kedua. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh, Wak. 1 bulan ya kayak gitu aja lah. Tapi saat waktu menunjukkan tengah malam, tiba-tiba Asep kejang lagi, Wak. Cuman kejangnya nggak biasa, mulutnya langsung berbusa. Nah khawatir dengan keselamatannya Asep, salah satu warga langsung ngebangunin Marni, digedor pintunya Marni kan. Bu Marni, ini Asep kejang-kejang lagi. Tapi tumben nih, Wak, diketok berkali-kali kayak gitu, Bu Marni nggak keluar. Biasa cuman Bu apa langsung keluar nih, langsung sadar. Ini nggak keluar. Nah karena Marni nggak keluar, warga langsung bangunin Siti lah, anak pertama yang tidur di kamar sebelah kan. Tolonglah kamu bangunin ibu kamu dari tadi ketok nggak ada dibuka. Kamu aja yang ngecek sendiri ya gitu, kata warga. Kan nggak enak warga kalau main membuka masuk pintu gitu aja kan, Wak. Udah bangun Siti, dibuka pintu, memang nggak dikunci pintunya. Waktu dia tengok mamanya masih tidur, Wak. Nah waktu Siti berusaha ngebangunin ibunya tapi nggak bangun juga. Bu bangun Bu gitu. Terus nggak sengaja tangannya Siti ini nyentuhlah tangannya si ibunya langsung ke kulitnya. Waktu itu Siti terkejut kali, Wak. Dingin kali tangan mamanya. Bu, ibu bangun Bu. Langsung bangun, Bu, bapak tolong nih, kenapa ibu saya badannya dingin kali. Nah Pak Maman ada juga di situ, Wak. Langsung datang semua ke kamar kan. Nah di situ Pak Maman kembali membacakan suatu doa lalu memercikan air putih ke kepalanya Marni. Marni dibangunkan nggak bangun. Dan tepat setelah hal itu dilakukan, Marni tiba-tiba buka mata, Wak. Cuman waktu dia buka mata langsung tersengal-sengal napasnya, macam mau bisa lari keliling lapangan lah gitu. Dan belum sempat warga ini bertanya lebih lanjut, waktu lagi buka mata itu Marni langsung bangkit, dia langsung ngampirin si Asep yang lagi kejang-kejang itu. Di situ Marni nangis jadi-jadinya, Wak, gara dia khawatir sama keselamatan anak bungsunya itu kan. Anakku Asep. Nah di tengah-tengah tangisnya, lagi-lagi kejang yang dialami sama Asep itu berhenti setelah dipeluk sama mamanya ya kan. Melihat itu Marni langsung lega. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Karena ibu khawatir bakal kehilangan kamu, kata gitu. Nah mendengar kekhawatiran ibunya, Asep cuman senyum geleng-geleng, Wak. Nah setelah situasi udah mulai tenang, memang biasanya Asep kayak gitu, setiap kali sadar dia kayak, oh aku kejang lagi, kayak gitu loh, Wak. Maka dia udah Bu, ya aku nggak apa-apa kok, kayak gitulah. Nah udahlah tuh kan, setelah situasi udah mulai tenang, Pak Maman si sepuh tadi bilang lah, nanya, Bu Marni tadi Bu kenapa? Ibu kenapa bangun langsung kaget kayak gitu? Ibu mimpi didatangin sesuatu ya, kata si Pak Marni. Coba ceritain sama saya. Nah di situ Marni pun menceritakan semua yang dia alami. Betul, Wak, Marni mimpi waktu itu kan. Jadi di dalam mimpinya yang tadi dia susah kali dibangunkan itu, Marni melihat sosok Galeong itu, Wak, datang lagi. Dan si sosok ini berusaha narik kakinya Marni. Nah karena nggak mau dibawa sama si sosok itu, Marni ngebrontak lah kan, dia berusaha melepaskan diri tapi nggak berhasil. Nah melihat si Marni ini berusaha berontak, si sosok ini bilang lagi, aku mau anak laki-lakimu. Aku ingin masuk ke raganya dan kamu harus merawatku pada saat aku masuk ke raganya. Gitu. Nggak mau aku ya, jangan pernah kau ganggu aku, jangan pernah kau satu-satu lagi anakku. Ya udah, kalau kau nggak mau, kau yang kubawa ke alamku. Jadi kayak gitu di dalam mimpi itu memang. Nah meski takut, Wak, di dalam mimpinya Marni ini berada ditendangnya kepala sosok itu kan, akhirnya terlepas lah itu dari cengkraman si sosok itu. Tapi semakin si Marni ini berontak, Wak, sosok itu semakin mencakar kakinya Marni sampai kakinya berdarah-darah. Dan gak lama kemudian sosok itu pun melepaskan cengkramannya sama si Marni dengan wajahnya yang penuh amarah. Dan tepat setelah cengkramannya itu terlepas, nah disitulah baru si Marni terbangun dari mimpinya, Wak. Dan pas kebangun itu, kalian tahu nggak? Kakinya si Marni itu memang memar, Wak. Memar, tapi bukan berdarah-darah macam di mimpi. Cuma memar, tepat di kaki yang dicengkram sama si makhluk itu ada memarnya. Udah lah kan, itu diceritakan lah sama Marni. Nah setelah mendengar cerita Marni, Pak Maman ngomong lagi, aduh nggak bisa dibiarin ini Bu. Kalau kita diam aja, bisa-bisa si Galeong itu ngerenggut nyawanya kamu dan juga warga lain yang tidak bersalah. Saya harus temui dia sebelum terjadi petaka yang lebih besar. Katanya harus temui si Galeong. Akhirnya malam itu juga, Wak, betul Pak Maman bersama rombongan warga langsung pergi ke semak-semak tempat si lumbung kedua itu, tempat si sosok Galeong ini bersembunyikan, markasnya lah gitu. Waktu itu Marni juga pengen ikut, Wak, karena dia penasaran. Marni ikut juga ke sana. Setibanya di lokasi, Pak Maman langsung menyalakan dupa supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan si Galeong ini. Gak lama kemudian warga merasa ada sebuah hawa yang panas sekali, Wak, macam mereka lagi dikerubunin sama api unggun. Panas sekali, macam kerasa kebakar kulit tuh. Dan bersamaan dengan itu, sosok Galeong yang mereka tunggu
muncul, Wak. Tapi memang cuman bisa dilihat sama warga-warga yang peka aja, termasuk Pak Maman. Jadi warga yang nggak bisa nengok, warga yang nggak tajam tuh nggak bisa nengok. Tapi beberapa warga yang nggak pernah nengok sebelumnya, tapi dia bisa nengok, langsung kaget. Wih, datang dia, kayak gitu. Pak Maman bilang apa? Ikut aku ke rumah Marni, ada yang mau aku sampaikan. Disuruh ikutin mereka. Dan setelah mengatakan itu, Pak Maman bersama beberapa warga lainnya pergilah ini ke rumah Murni, diikuti sama Galeong. Galeong disuruh ke rumah Murni kan, ngikut pula dia tuh, nurut, ikut dia jalan. Ditengok sama beberapa warga yang bisa nengok. Nah, sampailah di rumah Marni, Pak Maman pun bercerita kepada warga siapakah sosok Galeong itu. Ya, nah jadi Wak, menurut penglihatannya Pak Maman, sosok Galeong ini sudah lama menghuni desa mereka, tepatnya menghuni semak-semak dekat penumbukan padi kedua itu. Nah, si sosok ini sudah berada di sana sejak ratusan tahun sebelumnya, dan selama itu pula dia selalu mengganggu warga, khususnya warga laki-laki. Kenapa cuma laki-laki? Karena sosok Galeong itu ternyata punya dendam, Wak, sama laki-laki akibat masa lalunya yang sangat mengiris hati. Nah, menurut penjelasan dari Pak Maman, Wak, sosok Galeong ini tuh dulunya adalah bayi. Tapi mohon maaf, dia terlahir cacat dari sepasang suami istri. Nah, bayi itu terlahir hanya punya satu mata, satu kaki, dan juga satu tangan. Nah, melihat kondisi itu, bapaknya atau sang suami dari keluarga ini nggak bisa menerima keadaan itu, Wak. Dia bilanglah ke istrinya, aku malu punya anak cacat ya. Aku harus ngebuang dia daripada dia menyusahin aku, kata dia kayak gitu. Nah, sebenarnya Wak, istri itu nggak setuju. Katanya istri itu nggak setuju dengan rencana suaminya ini. Tapi entah karena dia takut menolak, takut dia apa-apain pula sama suaminya kan, sang istri pun terpaksa mengiyakan rencana itu. Akhirnya beberapa jam setelah dilahirkan, pasangan suami istri ini pun pergilah ke sebuah jurang, dan setibanya di jurang itu mereka dengan tega melemparkan bayi mungil itu ke jurang. Nah, selesai melaksanakan aksi itu, mereka udah langsung balik ke rumah aja tanpa rasa penyesalan sama sekali. Begitu. Nah, di sisi lain, bayi kecil yang dibuang ini, Wak, dilempar dari atas ke bentur batu kepalanya kan. Dan mirisnya lagi, tidak ada yang menemukan jasad bayi itu, Wak. Sampai bertahun-tahun kemudian, jurang tempat dia dibuang ini tertimbun tanah longsor dan berubah menjadi dataran yang rata. Dan dataran itulah kemudian dimanfaatkan oleh warga menjadi lesung atau tempat pembuatan padi. Nah, itulah juga kenapa si sosok Galeong ini tinggal di sekitar lesung itu, dan di situ dia matinya. Nah, terus karena bayi itu meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, Wak, arwahnya ya jadi penasaran, dan dia pun sering mengganggu warga yang datang lagi, Wak. Dan kali ini dia melakukan teror yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi pada suatu malam yang kayak biasalah, Asep tidur di ruang tamu dengan ditemani oleh bapak-bapak yang menginap, sedangkan Marni tidur di kamar pertama, dan ketiga anak yang lain yang cewek-ceweknya ini, Wak, tidurlah di kamar kedua. Nah, awalnya nggak ada sesuatu yang aneh, Wak, 1 bulan ya kayak gitu aja lah. Tapi saat waktu menunjukkan tengah malam, tiba-tiba Asep kejang lagi, Wak. Cuman kejangnya nggak biasa, mulutnya langsung berbusa. Nah, khawatir dengan keselamatannya Asep, salah satu warga langsung ngebangunin Marni, digedor pintunya Marni kan, Bu Marni, ini Asep kejang-kejang lagi. Tapi tumben Wak, diketok berkali-kali kayak gitu, Bu Marni nggak keluar. Biasa cuman, Bu, apa langsung keluar nih, langsung sadar. Ini nggak keluar. Nah, karena Marni nggak keluar, warga langsung bangunin Siti lah, anak pertama yang tidur di kamar sebelah kan. Tolonglah kamu bangunin ibu kamu dari tadi ketok nggak ada dibuka. Kamu aja yang ngecek sendiri ya, gitu kata warga. Kan nggak enak warga kalau main membuka masuk pintu gitu aja kan, Wak. Udah bangun Siti, dibuka pintu, memang nggak dikunci pintunya. Waktu dia tengok, mamanya masih tidur, Wak. Nah, waktu Siti berusaha ngebangunin ibunya, tapi nggak bangun juga. Bu, bangun, Bu, gitu. Terus nggak sengaja tangannya Siti ini nyentuhlah tangannya si ibunya langsung ke kulitnya. Waktu itu Siti terkejut kali, Wak. Dingin kali tangan mamanya. Bu, ibu bangun, Bu. Langsung bangun, Bu. Bapak tolong nih, kenapa ibu saya badannya dingin kali. Nah, Pak Maman ada juga di situ, Wak. Langsung datang semua ke kamar kan. Nah, di situ Pak Maman kembali membacakan suatu doa, lalu memercikan air putih ke kepalanya Marni. Marni dibangunkan, nggak bangun. Dan tepat setelah hal itu dilakukan, Marni tiba-tiba buka mata, Wak. Cuman waktu dibuka mata langsung langsung tersengal-sengal napasnya, macam mau bisa lari keliling lapangan lah gitu. Dan belum sempat warga ini bertanya lebih lanjut, waktu lagi buka mata itu Marni langsung bangkit, dia langsung ngampirin si Asep yang lagi kejang-kejang itu. Di situ Marni nangis jadi-jadinya, Wak, gara-gara dia khawatir sama keselamatan anak bungsunya itu kan. Anakku Asep. Nah, di tengah-tengah tangisnya, lagi-lagi kejang yang dialami sama Asep itu berhenti setelah dipeluk sama mamanya ya kan. Melihat itu, Marni langsung lega. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Karena ibu khawatir bakal kehilangan kamu, kata gitu. Nah, mendengar kekhawatiran ibunya, Asep cuman
senyum geleng-geleng, Wak. Nah setelah situasi udah mulai tenang, memang biasanya Asep kayak gitu, setiap kali sadar dia kayak, oh aku kejang lagi, kayak gitu loh, Wak. Maka dia udah, Bu,
datang lagi, Wak. Dan kali ini dia melakukan teror yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi pada suatu malam yang kayak biasalah Asep tidur di ruang tamu dengan ditemani oleh bapak-bapak yang menginap. Sedangkan Marni tidur di kamar pertama dan ketiga anak yang lain yang cewek-ceweknya ini, Wak, tidurlah di kamar kedua. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh, Wak. 1 bulan ya kayak gitu aja lah. Tapi saat waktu menunjukkan tengah malam, tiba-tiba Asep kejang lagi, Wak. Cuman kejangnya nggak biasa, mulutnya langsung berbusa. Nah khawatir dengan keselamatannya Asep, salah satu warga langsung ngebangunin Marni, digedor pintunya Marni kan. Bu Marni, ini Asep kejang-kejang lagi. Tapi tumben Wak diketok berkali-kali kayak gitu, Bu Marni nggak keluar. Biasa cuman Bu apa langsung keluar nih, langsung sadar ini nggak keluar. Nah karena Marni nggak keluar, warga langsung bangunin Siti lah, anak pertama yang tidur di kamar sebelah kan. Tolonglah kamu bangunin ibu kamu dari tadi ketok nggak ada dibuka. Kamu aja yang ngecek sendiri ya gitu kata warga. Kan nggak enak warga kalau main buka masuk pintu gitu aja kan, Wak. Udah bangun Siti dibuka pintu, memang nggak dikunci pintunya. Waktu dia tengok mamanya masih tidur, Wak. Nah waktu Siti berusaha ngebangunin ibunya tapi nggak bangun juga. Bu bangun Bu gitu. Terus nggak sengaja tangannya Siti ini nyentuhlah tangannya si ibunya langsung ke kulitnya. Waktu itu Siti terkejut kali, Wak. Dingin kali tangan mamanya. Bu, ibu bangun Bu. Langsung bangun, Bu. Bapak tolong nih, kenapa ibu saya badannya dingin kali. Nah Pak Maman ada juga di situ, Wak. Langsung datang semua ke kamar kan. Nah di situ Pak Maman kembali membacakan suatu doa lalu memercikan air putih ke kepalanya Marni. Marni dibangunkan nggak bangun. Dan tepat setelah hal itu dilakukan, Marni tiba-tiba buka mata, Wak. Cuman waktu dia buka mata langsung langsung tersengal-sengal napasnya, macam mau bisa lari keliling lapangan lah gitu. Dan belum sempat warga ini bertanya lebih lanjut, waktu lagi buka mata itu Marni langsung bangkit, dia langsung ngampirin si Asep yang lagi kejang-kejang itu. Di situ Marni nangis jadi-jadinya, Wak, gara-gara dia khawatir sama keselamatan anak bungsunya itu kan. Anakku Asep. Nah di tengah-tengah tangisnya lagi-lagi kejang yang dialami sama Asep itu berhenti setelah dipeluk sama mamanya ya kan. Melihat itu Marni langsung lega. Nak kamu nggak apa-apa kan, Nak, ibu khawatir bakal kehilangan kamu kata gitu. Nah mendengar kekhawatiran ibunya Asep cuman senyum geleng-geleng, Wak. Nah setelah situasi udah mulai tenang, memang biasanya Asep kayak gitu setiap kali sadar dia kayak oh aku kejang lagi, kayak gitu loh, Wak. Maka dia udah Bu, ya aku nggak apa-apa kok, kayak gitulah. Nah udahlah tuh kan, setelah situasi udah mulai tenang, Pak Maman si sepuh tadi bilang lah, nanya, Bu Marni tadi Ibu kenapa? Ibu kenapa bangun langsung kaget kayak gitu? Ibu mimpi didatangin sesuatu ya? Kata si Pak Marni. Coba ceritain sama saya. Nah di situ Marni pun menceritakan semua yang dia alami. Betul, Wak, Marni mimpi waktu itu kan. Jadi di dalam mimpinya yang tadi dia susah kali dibangunkan itu, Marni melihat sosok Galeong itu, Wak, datang lagi. Dan si sosok ini berusaha narik kakinya Marni. Nah karena nggak mau dibawa sama si sosok itu, Marni ngebrontak lah kan, dia berusaha melepaskan diri tapi nggak berhasil. Nah melihat si Marni ini berusaha berontak, si sosok ini bilang lagi, aku mau anak laki-lakimu. Aku ini dengar, aku ingin masuk ke raganya dan kamu harus merawatku pada saat aku masuk ke raganya. Nggak mau aku ya, jangan pernah kau ganggu aku, jangan pernah kau satu-satu lagi anakku. Ya udah kalau kau nggak mau, kau yang kubawa ke alamku. Jadi kayak gitu di dalam mimpi itu memang. Nah meski takut, Wak, di dalam mimpinya Marni ini berada di tendangnya kepala sosok itu kan, akhirnya terlepas lah itu dari cengkraman si sosok itu. Tapi semakin si Marni ini berontak, Wak, sosok itu semakin mencakar kakinya Marni sampai kakinya berdarah-darah. Dan gak lama kemudian sosok itu pun melepaskan cengkramannya sama si Marni dengan wajahnya yang penuh amarah. Dan tepat setelah cengkramannya itu terlepas, nah disitulah baru si Marni terbangun dari mimpinya, Wak. Dan pas kebangun itu kalian tahu nggak? Kakinya si Marni itu memang memar, Wak. Memar, tapi bukan berdarah-darah macam di mimpi. Cuma memar, tepat di kaki yang dicengkram sama si makhluk itu ada memarnya. Udah lah kan itu diceritakan lah sama Marni. Nah setelah mendengar cerita Marni, Pak Maman ngomong lagi, aduh gak bisa dibiarin ini, Bu. Kalau kita diam aja bisa-bisa si Galeong itu ngerenggut nyawanya kamu dan juga warga lain yang tidak bersalah. Saya harus temui dia sebelum terjadi petaka yang lebih besar. Katanya saya harus temui si Galeong. Akhirnya malam itu juga, Wak, betul Pak Maman bersama rombongan warga langsung pergi ke semak-semak tempat si lumbung kedua itu, tempat si sosok Galeong ini bersembunyikan, markasnya lah gitu. Waktu itu Marni juga pengen ikut, Wak, karena dia penasaran. Marni ikut juga ke sana. Setibanya di lokasi, Pak Maman langsung menyalakan dupa supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan si Galeong ini. Gak lama kemudian warga merasa ada sebuah hawa yang panas sekali, Wak, macam mereka lagi dikerubunin sama api unggun. Panas sekali, macam kerasa kebakar kulit tuh. Dan bersamaan dengan itu, sosok Galeong yang mereka tunggu
muncul, Wak. Tapi memang cuman bisa dilihat sama warga-warga yang peka aja, termasuk Pak Maman. Jadi warga yang nggak bisa nengok, warga yang nggak tajam tuh nggak bisa nengok. Tapi beberapa warga yang nggak pernah nengok sebelumnya, tapi dia bisa nengok, langsung kaget. Wih, datang dia, kayak gitu. Pak Maman bilang apa? Ikut aku ke rumah Marni, ada yang mau aku sampaikan. Disuruh ikutin mereka. Dan setelah mengatakan itu, Pak Maman bersama beberapa warga lainnya pergilah ini ke rumah Murni, diikuti sama Galeong. Galeong disuruh ke rumah Murni kan, ngikut pula dia tuh, nurut, ikut dia jalan. Ditengok sama beberapa warga yang bisa nengok. Nah, sampailah di rumah Marni, Pak Maman pun bercerita kepada warga siapakah sosok Galeong itu. Ya, nah jadi Wak, menurut penglihatannya Pak Maman, sosok Galeong ini sudah lama menghuni desa mereka, tepatnya menghuni semak-semak dekat penumbukan padi kedua itu. Nah, si sosok ini sudah berada di sana sejak ratusan tahun sebelumnya, dan selama itu pula dia selalu mengganggu warga, khususnya warga laki-laki. Kenapa cuma laki-laki? Karena sosok Galeong itu ternyata punya dendam, Wak, sama laki-laki akibat masa lalunya yang sangat mengiris hati. Nah, menurut penjelasan dari Pak Maman, Wak, sosok Galeong ini tuh dulunya adalah bayi. Tapi mohon maaf, dia terlahir cacat dari sepasang suami istri. Nah, bayi itu terlahir hanya punya satu mata, satu kaki, dan juga satu tangan. Nah, melihat kondisi itu, bapaknya atau sang suami dari keluarga ini nggak bisa menerima keadaan itu, Wak. Dia bilanglah ke istrinya, aku malu punya anak cacat ya. Aku harus ngebuang dia daripada dia menyusahin aku, kata dia kayak gitu. Nah, sebenarnya Wak, istrinya tuh nggak setuju. Katanya istrinya tuh nggak setuju dengan rencana suaminya ini. Tapi entah karena dia takut menolak, takut dia apa-apain pula sama suaminya kan, sang istri pun terpaksa mengiyakan rencana itu. Akhirnya beberapa jam setelah dilahirkan, pasangan suami istri ini pun pergilah ke sebuah jurang, dan setibanya di jurang itu mereka dengan tega melemparkan bayi mungil itu ke jurang. Nah, selesai melaksanakan aksi itu, mereka udah langsung balik ke rumah aja tanpa rasa penyesalan sama sekali. Begitu. Nah, di sisi lain, bayi kecil yang dibuang ini, Wak, dilempar dari atas ke bentur batu kepalanya kan. Dan mirisnya lagi, tidak ada yang menemukan jasad bayi itu, Wak. Sampai bertahun-tahun kemudian, jurang tempat dia dibuang ini tertimbun tanah longsor dan berubah menjadi dataran yang rata. Dan dataran itulah kemudian dimanfaatkan oleh warga menjadi lesung atau tempat pembuatan padi. Nah, itulah juga kenapa si sosok Galeong ini tinggal di sekitar lesung itu. Di situ dia matinya. Nah, terus karena bayi itu meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, Wak, arwahnya ya jadi penasaran, dan dia pun sering mengganggu warga yang datang lagi, Wak. Dan kali ini dia melakukan teror yang jauh lebih ekstrim lagi. Jadi pada suatu malam yang kayak biasalah, Asep tidur di ruang tamu dengan ditemani oleh bapak-bapak yang menginap. Sedangkan Marni tidur di kamar pertama, dan ketiga anak yang lain yang cewek-ceweknya ini, Wak, tidurlah di kamar kedua. Nah, awalnya nggak ada sesuatu yang aneh, Wak. 1 bulan ya kayak gitu aja lah. Tapi saat waktu menunjukkan tengah malam, tiba-tiba Asep kejang lagi, Wak. Cuman kejangnya nggak biasa, mulutnya langsung berbusa. Nah, khawatir dengan keselamatannya Asep, salah satu warga langsung ngebangunin Marni, digedor pintunya Marni kan. Bu Marni, ini Asep kejang-kejang lagi. Tapi tumben Wak, diketok berkali-kali kayak gitu, Bu Marni gak keluar. Biasa cuman, Bu, apa langsung keluar nih, langsung sadar. Ini gak keluar-keluar. Nah, karena Marni gak keluar, warga langsung bangunin Siti lah, anak pertama yang tidur di kamar sebelah kan. Tolonglah kamu bangunin ibu kamu dari tadi ketok gak ada dibuka. Kamu aja yang ngecek sendiri ya, gitu kata warga. Kan gak enak warga kalau main buka masuk pintu gitu aja kan, Wak. Udah bangun Siti, dibuka pintu, memang gak dikunci pintunya. Waktu dia tengok, mamanya masih tidur, Wak. Nah, waktu Siti berusaha ngebangunin ibunya, tapi gak bangun-bangun juga. Bu, bangun, Bu, gitu. Terus gak sengaja tangannya Siti ini nyentuhlah tangannya si ibunya langsung ke kulitnya. Waktu itu Siti terkejut kali, Wak. Dingin kali tangan mamanya. Bu, ibu bangun, Bu. Langsung bangun, Bu. Bapak tolong nih, kenapa ibu saya badannya dingin kali. Nah, Pak Maman ada juga di situ, Wak. Langsung datang semua ke kamar kan. Nah, di situ Pak Maman kembali membacakan suatu doa, lalu memercikan air putih ke kepalanya Marni. Marni dibangunkan gak bangun-bangun. Dan tepat setelah hal itu dilakukan, Marni tiba-tiba buka mata, Wak. Cuman waktu dia buka mata langsung tersengal-sengal napasnya, macam bisa lari keliling lapangan lah gitu. Dan belum sempat warga ini bertanya lebih lanjut, waktu lagi buka mata itu Marni langsung bangkit, dia langsung ngampirin si Asep yang lagi kejang-kejang itu. Di situ Marni nangis jadi-jadinya, Wak, gara dia khawatir sama keselamatan anak bungsunya itu kan. Anakku Asep. Nah, di tengah-tengah tangisnya, lagi-lagi kejang yang dialami sama Asep itu berhenti setelah dipeluk sama mamanya, ya kan. Melihat itu, Marni langsung lega. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Nah, ibu khawatir bakal kehilangan kamu, kata gitu. Nah, mendengar kekhawatiran ibunya, Asep cuman
senyum, geleng-geleng, Wak. Nah setelah situasi udah mulai tenang, memang biasanya Asep kayak gitu, setiap kali sadar dia kayak, oh aku kejang lagi, kayak gitu loh, Wak. Maka dia udah, Bu, ya aku nggak apa-apa kok, kayak gitulah. Nah udahlah tuh kan, setelah situasi udah mulai tenang, Pak Maman si sepuh tadi bilang lah, nanya, Bu Marni tadi Ibu kenapa? Ibu kenapa bangun langsung kaget kayak gitu? Ibu mimpi didatangin sesuatu ya, kata si Pak Marni. Coba lah ceritain sama saya. Nah di situ Marni pun menceritakan semua yang dia alami. Betul, Wak, Marni mimpi waktu itu kan. Jadi di dalam mimpinya yang tadi dia susah kali dibangunkan itu, Marni melihat sosok Galeong itu, Wak, datang lagi. Dan si sosok ini berusaha narik kakinya Marni. Nah karena nggak mau dibawa sama si sosok itu, Marni ngeberontak lah kan, dia berusaha melepaskan diri tapi nggak berhasil. Nah melihat si Marni ini berusaha berontak, si sosok ini bilang lagi, Aku mau anak laki-lakimu. aku ini dengar, Aku ingin masuk ke raganya dan kamu harus merawatku pada saat aku masuk ke raganya. kata gitu. Nggak mau aku ya, jangan pernah kau ganggu aku, jangan pernah kau satu-satu lagi anakku. Ya udah, kalau kau nggak mau, kau yang kubawa ke alamku. Tadi kayak gitu di dalam mimpi itu memang. Nah meski takut, Wak, di dalam mimpinya Marni ini berada di tendangnya kepala sosok itu kan, akhirnya terlepas lah itu dari cengkraman si sosok itu. Tapi semakin si Marni ini berontak, Wak, sosok itu semakin mencakar kakinya Marni sampai kakinya berdarah-darah. Dan gak lama kemudian sosok itu pun melepaskan cengkramannya sama si Marni dengan wajahnya yang penuh amarah. Dan tepat setelah cengkramannya itu terlepas, nah disitulah baru si Marni terbangun dari mimpinya, Wak. Dan pas kebangun itu kalian tahu nggak? Kakinya si Marni itu memang memar, Wak. Memar, tapi bukan berdarah-darah macam di mimpi. Cuma memar, tepat di kaki yang dicengkram sama si makhluk itu ada memarnya. Udah lah kan itu diceritakan lah sama Marni. Nah setelah mendengar cerita Marni, Pak Maman ngomong lagi, aduh gak bisa dibiarin ini, Bu. Kalau kita diam aja, bisa-bisa si Galeong itu ngerenggut nyawanya kamu dan juga warga lain yang tidak bersalah. Saya harus temui dia sebelum terjadi petaka yang lebih besar. Katanya saya harus temui si Galeong. Akhirnya malam itu juga, Wak, betul Pak Maman bersama rombongan-rombongan warga langsung pergi ke semak-semak tempat si lumbung kedua itu, tempat si sosok Galeong ini bersembunyikan, markasnya lah gitu. Waktu itu Marni juga pengen ikut, Wak, karena dia penasaran. Marni ikut juga ke sana. Setibanya di lokasi, Pak Maman langsung menyalakan dupa supaya dia ini bisa berkomunikasi dengan si Galeong ini. Gak lama kemudian warga merasa ada sebuah hawa yang panas sekali, Wak. Panas sekali, macam mereka lagi dikerubunin sama api unggun. Panas sekali, macam kerasa kebakar kulit tuh. Dan bersamaan dengan itu, sosok Galeong yang mereka tunggu muncul, Wak. Tapi memang cuma bisa dilihat sama warga-warga yang peka aja, termasuk Pak Maman. Jadi warga yang nggak bisa nengok, warga yang nggak tajam tuh nggak bisa nengok. Tapi beberapa warga yang nggak pernah nengok sebelumnya, tapi dia bisa nengok, langsung kaget. Wih, datang dia, kayak gitu. Pak Maman bilang apa? Ikut aku ke rumah Marni, ada yang mau aku sampaikan. Disuruh ikutin mereka. Dan setelah mengatakan itu, Pak Maman bersama beberapa warga lainnya pergilah ini ke rumah Murni, diikuti sama Galeong. Galeong disuruh ke rumah Murni kan, ngikut pula dia tuh, nurut, ikut dia jalan. Ditengok sama beberapa warga yang bisa nengok. Nah sampailah di rumah Marni, Pak Maman pun bercerita kepada warga siapakah sosok Galeong itu. Ya, nah jadi, Wak, menurut penglihatannya Pak Maman, sosok Galeong ini sudah lama menghuni desa mereka, tepatnya menghuni semak-semak dekat penumbukan padi kedua itu. Nah, si sosok ini sudah berada di sana sejak ratusan tahun sebelumnya, dan selama itu pula dia selalu mengganggu warga, khususnya warga laki-laki. Kenapa cuma laki-laki? Karena sosok Galeong itu ternyata punya dendam, Wak, sama laki-laki akibat masa lalunya yang sangat mengiris hati. Nah, menurut penjelasan dari Pak Maman, Wak, sosok Galeong ini tuh dulunya adalah bayi. Tapi mohon maaf, dia terlahir cacat dari sepasang suami istri. Nah, bayi itu terlahir hanya punya satu mata, satu kaki, dan juga satu tangan. Nah, melihat kondisi itu, bapaknya atau sang suami dari keluarga ini nggak bisa menerima keadaan itu, Wak. Dia bilanglah ke istrinya, aku malu punya anak cacat ya. Aku harus ngebuang dia daripada dia menyusahin aku, kata dia kayak gitu. Nah, sebenarnya, Wak, istrinya tuh nggak setuju. Katanya istrinya tuh nggak setuju dengan rencana suaminya ini. Tapi entah karena dia takut menolak, takut dia apa-apain pula sama suaminya kan, sang istri pun terpaksa mengiyakan rencana itu. Akhirnya beberapa jam setelah dilahirkan, pasangan suami istri ini pun pergilah ke sebuah jurang, dan setibanya di jurang itu mereka dengan tega melemparkan bayi mungil itu ke jurang.
Nah, selesai melaksanakan aksi itu, mereka udah langsung balik ke rumah aja tanpa rasa penyesalan sama sekali. Begitu. Nah, di sisi lain, bayi kecil yang dibuang ini, Wak, dilempar dari atas ke bentur batu kepalanya kan. Dan mirisnya lagi, tidak ada yang menemukan jasad bayi itu, Wak. Sampai bertahun-tahun kemudian, jurang tempat dia dibuang ini tertimbun tanah longsor dan berubah menjadi dataran yang rata. Dan dataran itulah kemudian dimanfaatkan oleh warga menjadi lesung atau tempat pembuatan padi. Nah, itulah juga kenapa si sosok Galeong ini tinggal di sekitar lesung itu. Dan di situ dia matinya. Nah, terus karena bayi itu meninggal dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan, Wak, arwahnya ya jadi penasaran dan dia pun sering mengganggu warga yang